Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Julwansah Saragi, Escape Nurse MKM. Saya merupakan salah satu dosen tetap di Akademi Keperawatan Kesdam 1 Bukit Barisan Pematang Siantar. Pada kesempatan ini, saya akan melaporkan tentang pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi bidang pengajaran sebagai salah satu syarat untuk mengikuti sertifikasi dosen gelombang 2 tahun 2023. Pada kesempatan ini, saya dipercaya untuk mengajar mata kuliah keperawatan dasar yang merupakan mata kuliah inti dalam kurikulum Diploma 3 Keperawatan pada semester 2 dengan bobot 5 SKS terdiri dari 3 SKS teori dan 2 SKS praktikum. Saya akan menjelaskan tentang teknik pengajaran saya dengan menggunakan teknik DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment pada mata kuliah keperawatan dasar. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengajaran saya, terlebih dahulu saya akan menjelaskan deskripsi singkat, luaran yang diharapkan, dan metode pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar. Mata kuliah keperawatan dasar ini menguraikan tentang konsep kebutuhan dasar manusia, prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, menggunakan, memelihara, dan menyimpan alat kesehatan yang sering digunakan dalam pelaksanaan asuhan keperawatan. Dengan mengikuti mata kuliah ini, diharapkan mahasiswa mampu menguasai konsep kebutuhan dasar manusia, menguasai konsep dan prosedur keperawatan dalam memenuhi kebutuhan oksigen, cairan, elektrolit, nutrisi, eliminasi, aktivitas, perawatan diri, istirahat dan tidur, keseimbangan suhu tubuh, seksual, rasa aman nyaman, kebutuhan menjelang ajal, memiliki dan dimiliki, harga diri, dan kebutuhan aktualisasi diri. Untuk mencapai kemampuan tersebut, mahasiswa akan diberikan topik-topik yang akan dibahas selama 16 kali pertemuan secara tatap muka dengan metode ceramah, diskusi, demonstrasi, dan praktikum. Adapun materi-materi pembelajaran pada mata kuliah keperawatan dasar ini meliputi 1. Konsep kebutuhan dasar manusia, 2. Konsep kebutuhan oksigen, 3. Konsep kebutuhan cairan dan elektrolit, 4. Konsep kebutuhan nutrisi, 5. Konsep kebutuhan eliminasi, 6. Konsep kebutuhan aktivitas, 7. Konsep kebutuhan perawatan diri, 8. Konsep kebutuhan istirahat dan tidur, 9. Konsep kebutuhan keseimbangan suhu tubuh, 10. Konsep kebutuhan seksual, 11. Konsep kebutuhan aman dan nyaman, 12. Konsep kebutuhan menjelang ajal, 13. Konsep kebutuhan memiliki dan dimiliki, 14. Konsep kebutuhan harga diri, 15. Konsep kebutuhan aktualisasi diri. Selanjutnya, saya akan menjelaskan metode pembelajaran saya dengan metode DIA. Yang pertama adalah delivery. Delivery merupakan bagaimana cara saya menyampaikan materi pembelajaran dengan harapan mahasiswa dapat memahami materi pembelajaran yang saya sampaikan serta dapat meningkatkan hubungan interpersonal. Yang kedua adalah interaction. Dalam hal ini, saya berinteraksi dengan mahasiswa yang saya lakukan di dalam kelas maupun saat praktek di laboratorium. Untuk membangun interaksi di luar kelas, saya menggunakan jaringan WhatsApp untuk memfasilitasi tugas-tugas mahasiswa. Terakhir adalah assessment, yaitu bagaimana cara saya menilai mahasiswa. Di awal perkuliahan, saya selalu melakukan kontrak dengan mahasiswa, yang akhirnya kami sepakati untuk dilakukan. Dalam kontrak tersebut, memuat cara saya menilai dan menentukan bobot penilaian untuk mahasiswa. Untuk penilaian teori mencakup 1. Penugasan sebanyak 30%, ujian tengah semester sebanyak 35%, dan ujian akhir semester sebanyak 35%. Untuk penilaian akhir, 60% penilaian teori dan 40% penilaian praktikum.
Ujian tengah semester dan ujian akhir semester dilakukan melalui sistem CBT di laboratorium komputer sesuai jadwal yang sudah ditentukan. Sedangkan kegiatan praktikum akan diawali dengan demonstrasi oleh dosen dan selanjutnya dilanjutkan praktikum oleh mahasiswa. Bentuk penugasan dapat bersifat individu maupun kelompok. Sedangkan soft skill meliputi absensi dan partisipasi mahasiswa selama perkuliahan berlangsung. Selanjutnya, saya akan memberikan cuplikan mata kuliah saya pada mata kuliah keperawatan dasar secara tatap muka di kelas. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, luar biasa, tetap semangat. Pada pagi hari ini merupakan pertemuan pertama kita pada mata kuliah keperawatan dasar. Sebelum memulai perkuliahan, di sini saya ingin bertanya, apakah semuanya sudah menerima RPS yang saya bagikan melalui SIPEN? Siap, sudah. Apakah semua sudah mengisi absensi daftar hadir? Siap, sudah. Apakah RPS-nya sudah dibaca? Siap, sudah. Kalau sudah membaca RPS, pertemuan pertama kita membahas tentang apa? Konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Ya, pada pagi hari ini kita akan membahas tentang konsep manusia dan kebutuhan dasar manusia. Ya, tujuan pembelajaran kita secara umum agar mahasiswa mengetahui apa itu konsep manusia dan apa itu kebutuhan dasar manusia. Secara khusus, mahasiswa mampu mengetahui apa yang dimaksud dengan kebutuhan fisiologis, kebutuhan aman dan nyaman, kebutuhan cinta dan rasa memiliki, kebutuhan harga diri, dan terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Sudah bisa masuk ke slide? Siap, sudah. Di sini dikatakan kebutuhan dasar manusia merupakan hal yang penting untuk mempertahankan hidup. Ya. Jadi dikatakan di sini kebutuhan dasar manusia itu adalah kebutuhan yang paling penting untuk mempertahankan hidup. Ya, kira-kira untuk dapat bertahan hidup, manusia itu butuh apa saja? Ya, ada makanan, ya, nutrisi, kemudian ada air, kemudian ada keamanan, cinta dan lain-lain. Ya, ini adalah kebutuhan dasar manusia untuk mempertahankan hidup manusia. Ada yang mau ditanyakan sampai sini? Siap. Kemudian di sini konsep manusia. Manusia sebagai klien. Ya, katanya di sini manusia sebagai makhluk biopsikososial dan spiritual. Dan merupakan kesatuan dari aspek jasmani dan rohani yang memiliki sifat unik dengan kebutuhan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangannya. Jadi manusia itu dikatakan memiliki sifat yang unik. Jadi antara manusia yang satu dengan manusia yang lain memiliki sifat yang berbeda-beda. Ya, baik dia kembar identik sekalipun, dia pasti akan memiliki sifat yang berbeda. Itu dikatakan manusia yang unik. Ya, memiliki sifat yang berbeda. Kemudian kita sesuai dengan tingkat perkembangannya, kebutuhannya juga sesuai dengan tingkat perkembangannya. Contohnya bagaimana? Ya, misalnya kebutuhan antara bayi dan kebutuhan antara orang dewasa akan mengalami perbedaan. Paham ya? Mungkin kalau bayi dia butuh ASI, butuh susu. Yang sudah dewasa mungkin tidak minum susu lagi, ya kan? Butuh popok kalau bayi. Dewasa nggak pakai popok lagi kan? Iya. Makanya di sini kebutuhannya juga berbeda-beda sesuai dengan tingkat perkembangan. Kemudian di sini ini adalah hierarki kebutuhan dasar manusia
manusia menurut Abraham Maslow. Ya, kira-kira ada nggak yang bisa membaca ini? Ya Pak. Ya, coba silakan berdiri. Aktualisasi diri, harga diri, cita dan rasa memiliki, keselamatan dan keamanan, kebutuhan fisiologis. Ada yang lain? Ada yang versi lain? Ya, Pak. Silakan berdiri. Okta. Kebutuhan dasar menurut Maslow, kebutuhan fisiologis, kebutuhan keselamatan dan keamanan, kebutuhan cinta rasa dan memiliki, kebutuhan harga diri dan kebutuhan aktualisasi diri. Nah, ada dua versi yang berbeda cara membaca kebutuhan dasar manusia. Menurut si Wahyu, kebutuhan dasar manusia itu tadi dimulai dari aktualisasi diri. Ya, sampai dengan kebutuhan fisiologis. Kemudian menurut saudari Okta, dia membacanya mulai dari kebutuhan fisiologis sampai ke aktualisasi diri. Kira-kira mana yang benar? Kebutuhan fisiologis. Kenapa kebutuhan fisiologis dimulai? Tadi judulnya adalah kebutuhan dasar. Inilah kebutuhan dasar. Itu dimulai dari yang paling bawah. Hanya Wahyu ya. Ya, jadi dimulai dari cara membacanya. Hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow dimulai dari kebutuhan fisiologis, keselamatan dan keamanan, rasa cinta dan memiliki, harga diri dan aktualisasi diri. Ini adalah hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Abraham Maslow. Bisa dilanjut? Bisa. Katanya di sini, hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow adalah sebuah teori yang dapat digunakan perawat untuk memahami hubungan kebutuhan dasar manusia saat memberikan perawatan. Nah, jadi ketika kita memberikan perawatan kepada pasien di rumah sakit, kita harus berdasarkan kebutuhan dasar manusia. Sama halnya ketika kalian ingin memprioritaskan diagnosa keperawatan nantinya, ya, kalian utamakan dulu kebutuhan fisiologis si pasien tadi. Ya, baru masuk ke aman nyaman, cinta dan kasih sayang. Ya, paham ya? Kemudian di sini ada hierarki kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow mengatur kebutuhan dasar ke dalam 5 tingkatan. Yang pertama adalah kebutuhan fisiologis. Kebutuhan fisiologis merupakan kebutuhan paling dasar. Yang pertama ini ada oksigen. Adalah oksigen. Ya, coba bayangkan ketika kita kekurangan oksigen, apa yang terjadi pada tubuh kita? Kita akan mengalami sesak. Coba bayangkan ketika di lingkungan ini tidak ada oksigen, apa yang terjadi? Ya, bisa mengalami pingsan bahkan kematian. Yang pertama adalah oksigen. Yang kedua cairan, yang ketiga nutrisi, kemudian temperatur, eliminasi, tempat tinggal, istirahat, dan stres. Jadi ketika kalian ingin memprioritaskan masalah keperawatan, yang pertama itu adalah oksigen. Misalnya nanti dalam dalam melaksanakan dinas, ada satu pasien menderita gigi paru. Diagnosa keperawatan berdasarkan pengkajian yang kalian temukan, ada bersihan jalan napas tidak efektif, ada defisit nutrisi, kemudian ada nyeri. Kira-kira mana dua yang mau kalian angkat? Iya. Kalau kita kaitkan terhadap kebutuhan dasar manusia karena yang pertama oksigen, berarti yang kita angkat pertama adalah bersihan jalan napas. Kemudian apa yang kedua? Cairan. Tadi kan nggak ada diagnosanya cairan. Defisit nutrisi. Kemudian nyeri. Ya, paham ya? Makanya ini kita butuh belajar kebutuhan dasar manusia. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan keselamatan dan rasa aman. Kebutuhan keselamatan dan rasa aman ini dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah keselamatan fisik. Keselamatan fisik. Ya, di sini katanya keadaan mengurangi atau mengeluarkan
kemudian bebas pemajaman terhadap lingkungan. Contohnya apa pemajaman terhadap lingkungan? Bebas dari polusi udara. Kalau yang bahaya apa? Bebas dari kriminalitas. Terus bebas dari apa lagi? Bencana alam, itu yang bahaya. Kemudian ada keselamatan psikologis. Psikologis itu berarti terkait dengan kejiwaan kita, ya, kejiwaan kita. Misalnya di sini ancaman terhadap pengalaman baru yang tidak dikenal. Misalnya sama halnya ketika kalian dulu baru masuk ke aktor ini, pasti ada rasa takut, rasa cemas, tidak bisa beradaptasi. Itu merupakan hal yang wajar. Bahkan nanti lama-kelamaan kita bisa dapat beradaptasi dengan lingkungan. Dan di sini katanya keselamatan psikologis adalah ancaman terhadap pengalaman baru atau yang tidak dikenal. Misalnya, mahasiswa yang berada di lingkungan baru merasa terancam dalam beradaptasi dengan pelajaran, sosialisasi, dan lain-lain. Kemudian yang ketiga, ada kebutuhan cinta dan rasa memiliki. Biasanya meningkat setelah terpenuhi kebutuhan fisiologis dan keselamatan terpenuhi. Kemudian bila individu merasa aman dan selamat, mereka mempunyai waktu dan energi untuk mencari cinta dan rasa memiliki. Jadi memang harus urutannya dulu. Fisiologis terpenuhi baru bisa naik ke kebutuhan aman dan nyaman. Kalau kan sudah aman dan nyaman baru bisa naik ke kebutuhan cinta dan kasih sayang. Cinta dan kasih sayang atau cinta dan rasa memiliki. Cinta dan rasa memiliki di sini bukan hanya pacaran. Ya, kalian ini sesama kalian harus merasa dicintai dan dimiliki. Paham ya? Kemudian kebutuhan cinta dan rasa memiliki ini terdiri dari memberikan dan menerima cinta dan kasih sayang, membutuhkan teman hidup, kemudian membutuhkan hubungan interpersonal dan kasih sayang, membutuhkan peran yang memuaskan, membutuhkan perlakuan yang halus, ya, membutuhkan kebersamaan dan membutuhkan pergaulan yang intim. Ini adalah komponen kebutuhan dari rasa cinta dan memiliki. Kemudian yang keempat adalah kebutuhan penghargaan dan harga diri. Ya, kebutuhan penghargaan dan harga diri ini berhubungan dengan keinginan terhadap kekuatan. Ya, misalnya di dalam suatu kelompok power kalian lebih unggul, diakui, berarti harga diri kalian akan semakin meningkat. Ya kan? Kemudian ada pencapaian. Ya, cita-cita kalian tercapai, apa yang kalian inginkan selalu tercapai. Ya, kira-kira bagaimana harga diri kalian? Akan semakin membaik atau meningkat. Kemudian merasa cukup, kemudian kompetensi, kemudian rasa percaya diri, dan kemerdekaan. Jadi kemerdekaan ini adalah kebebasan. Ya. Kemudian kebutuhan harga diri ini meliputi menghargai diri sendiri. Kemudian, kalau kita sudah bisa menghargai diri kita sendiri, kita harus bisa menghargai orang lain. Kalau kalian menghargai orang lain, harapannya bagaimana? Dihargai. Kita akan dihargai oleh orang lain. Kemudian ada kebebasan yang mandiri, kemudian ada prestisi, kemudian ada dikenal dan diakui, kemudian ada penghargaan. Ini adalah komponen yang dapat meningkatkan kebutuhan harga diri. Kemudian di sini manusia juga membutuhkan penghargaan dan apresiasi dari orang lain. Ya, ini salah satu bentuk untuk meningkatkan harga diri. Bila terpenuhi, seseorang akan merasa percaya diri dan berguna. Ya kan? Kemudian bila tidak terpenuhi, seseorang akan merasa tidak berdaya dan rendah diri. Nah, jadi memang ada kalanya kita ketika kita mengalami kegagalan, kita akan merasa tidak berguna, ya kan? Rendah diri. Tetapi diusahakan ketika mekanisme coping tubuh kita positif, kita tidak boleh berlarut-larut dalam kesedihan. Ya, karena nanti kalau berlarut-larut kita bisa menjadi depresi, itu yang bisa mengakibatkan gangguan jiwa. Paham ya? Kemudian
Ini adalah kebutuhan dasar manusia. Yang terakhir adalah kebutuhan aktualisasi diri. Di sini merupakan tingkat kebutuhan yang paling tinggi dalam hierarki kebutuhan dasar manusia menurut Maslow. Kemudian pada saat manusia sudah memenuhi seluruh kebutuhan pada semua tingkatan yang lebih rendah, melalui aktualisasi diri dikatakan bahwa mereka mencapai potensi yang paling maksimal. Ya. Jadi katanya di sini ciri orang yang memiliki aktualisasi diri, katanya memiliki kepribadian yang multidimensi, kemudian sering mampu mengonsumsi dan menyelesaikan tugas yang banyak. Ini adalah ciri manusia yang memiliki aktualisasi diri dan mencapai penurunan kepuasan dari pekerjaan yang dikerjakan dengan baik. Tidak tergantung secara penuh pada opini orang lain mengenai penampilan, kualitas kerja, metode penyelesaian masalah. Kemudian walaupun mungkin mengalami keraguan dan kegagalan dan namun secara menghadapi secara realistis. Jadi dia bisa dapat menerima kenyataan. Dia harus bisa mempersiapkan diri ketika dia mengalami kegagalan, harus bisa menerima. Paham ya? Kemudian kebutuhan aktualisasi diri terdiri dari kebutuhan pengenalan diri sendiri, kemudian penerimaan diri sendiri, kemudian kenyataan diri sendiri, hubungan interpersonal yang mendalam, penghargaan diri sendiri, dan pemenuhan diri sendiri, persepsi yang sehat dan realistis. Kemudian di sini adalah penerapan teori kebutuhan dasar. Teori Maslow mengenai kebutuhan dasar manusia dapat memberikan dasar untuk pemberian perawatan pada klien dari semua umur dalam berbagai lingkungan pelayanan kesehatan. Kemudian namun pada saat menerapkan teori ini dalam praktek harus berfokus pada kebutuhan individu. Paham ya? Jadi harus berfokus pada kebutuhan individu sesuaikan dengan kebutuhan dasar menurut Abraham Maslow. Terima kasih. Sampai di sini ada yang ingin bertanya atau ada yang kurang jelas, silahkan. Saya Pak. Ya. Apa itu makhluk hidup psikososial dan spiritual? Coba berdiri, sebutkan namanya. Saya Anissa Tuhani. Saya ingin bertanya apa itu makhluk hidup psikososial dan spiritual? Nah, saudari Ami tadi menanyakan apa itu makhluk biologis, sosial, psikologis dan spiritual. Kalau dikatakan makhluk biologis, yang termasuk ke dalam biologis itu apa? Adalah struktur tubuh kita, struktur organ tubuh kita yang dipergunakan untuk mempertahankan hidup kita. Yang mulai dari lahir, tumbuh, berkembang sampai kita meninggal. Ya, kalau sudah tidak berfungsi lagi struktur tubuhnya bisa mengalami kematian. Ya, kemudian kalau dikatakan kebutuhan psikologis berarti terkait dengan kejiwaan kita, ya. Makanya kita ketika tergantung stimulus yang datang pada diri kita, kita nanti bisa merasakan sedih, senang, bahagia, gembira, yang dikatakan psikologis. Kemudian kalau dikatakan makhluk sosial, kita manusia tidak bisa dapat hidup sendiri. Kita akan membutuhkan orang lain untuk memenuhi kebutuhan dasar kita, ya. Baik dia udah orang kaya, punya jabatan, dia tidak bisa hidup sendiri, pasti akan membutuhkan orang lain. Kemudian ada yang dikatakan makhluk spiritual, berarti sini terkait dengan keagamaan, kepercayaan kita terhadap agama kita masing-masing, ya kan? Ada yang nggak punya agama rupanya di sini? Tidak ada. Ya, jadi itu agama itu dapat kita jadikan sebagai norma aturan dalam menjalankan hidup. Paham? Paham. Ada lagi yang ingin bertanya? Ya Pak. Ya, silakan. Perkenalkan, nama saya Muhammad Arif. Saya ingin bertanya. Tadi kan Pak, dari kebutuhan harga diri ada prestisi. Apa yang dimaksud dengan prestisi Pak? Ya, ada yang bisa menjawab itu prestisi? Nggak ada? Silakan duduk. Ya, yang dimaksud dengan prestisi itu adalah pamor. Ya,
pamor. Tadi kan salah satu cara untuk meningkatkan harga diri ada dikatakan dengan prestisi. Ya, kalau kita pamor kita tinggi, diakui masyarakat, kita akan mengalami peningkatan harga diri. Contohnya misalnya nanti ketika si Arif kerja buka praktek ini, praktek mandiri, ya banyak pasien yang datang berobat ke sana diakui bahwasanya perawatnya ramah, yang datang ke sana pasti sembuh. Ya, itu kan dapat meningkatkan harga diri kita. Paham? Ada lagi yang ingin bertanya? Sudah cukup jelas? Siap, saudara. Kalau begitu sampai di sini pertemuan kita. Selamat pagi. Pagi, pagi,